bagi pengguna atau pemula menggunakan media samsa, sebaiknya menurut hemat saya apa yang saya narasikan di video-video sebelumnya, lebih banyak mendapatkan teori mempergunakan samsa berayun saat melakukan pelatihan, termasuk dengan teknik sekarang ini adalah menggetarkan tangan untuk menghadang datangnya samsa yang berayun ke daerah kita. Nah, tekniknya simpel saja, melakukan gerakan seperti menari, namun di sela-sela tertentu kita tambahkan tenaga sedikit dan akhirnya kita lontarkan. Di saat menggerakkan tangan, tambahkan power di daerah tangan dan lengan juga. Selanjutnya lakukan gerakan lentingan dengan tetap kebersamaan dari gerakan bahu, termasuk juga gerakan tumit pinggang pinggul. Pada peragaan ini tidak begitu kelihatan gerakan pinggang pinggul, akan tetapi dia benar-benar menjadi satu kesatuan atau kombinasi dari semua patok tersebut akan memberikan power atau dorongan ke daerah badan samsa menjadi tenaga fokus. Jadi gerakan refleks akan timbul dari kombinasi semua gerak-gerakan tersebut, sehingga untuk istilah saya menggunakan samsa, sila bermain dengan samsa, semakin banyak mempunyai cara-cara untuk melakukan pelatihan menggunakan media samsa. Itulah yang membuat motivasi, membuat semangat. Areal juga tidak kita perlukan terlalu luas saat berolahraga menggunakan samsa, karena sifatnya dia ada di tempat. Ya, paling-paling kita harus menyiapkan kepalan. Jadi saya review kembali dengan beberapa video yang telah saya berbagi kepada teman-teman. Pergelangan tangan benar-benar harus dijaga, harus dilatih supaya ketika kena getaran, yang paling berisiko terhadap gerakan atau datangnya samsa berayun ke daerah kita adalah pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu betul-betul kita latih dengan juga kepalan. Lakukanlah gerakan berkali-kali. Samsa yang datang ke daerah kita ini seperti apa yang saya jelaskan di depan, itu diperlukan suatu cara. Ya, teknik menghadang juga boleh kita lakukan atau bisa dilakukan dengan cara menggunakan tangkisan tangan, termasuk juga dengan kepalan. Karena kedatangan samsa berayun mesti kita harus perhitungkan. Nah, sebab dia mengandung unsur tenaga atau power karena dia tergoyang dari ayunan samsa tersebut. Memang kita bisa saja lakukan gerakan langsung, melaksanakan pukulan atau melakukan pukulan terhadap badan samsa ketika dia datang. Akan tetapi sebaiknya kita mempunyai double cover. Double cover pengertiannya adalah menghadang pertama, menghadang boleh dilakukan dengan tangan kiri, sebaliknya begitu dalam posisi netral lakukan gerakan kebersamaan dari pinggang pinggul yang menghantarkan kepalan ataupun tangan kita melaju ke daerah badan samsa. Melatih gerakan pinggang pinggul sebenarnya melatih seperti senam biasa, hanya saja perlu dilakukan praktek secara langsung. Nah, sekarang saya ambil gambar dari posisi balik, posisi samping agar jelas kelihatan daripada gerak-gerakan baik tangan menangkis, termasuk juga gerakan yang kita gunakan untuk melakukan serangan. Nah, sekali lagi melakukan hadangan dengan tangan pakai tapak tangan itu sangat berisiko, karena tapak tangan yang kita pakai menghadang seperti kedatangan samsa berayun itu sangat berisiko. Sebaiknya adalah lakukan menggunakan batang tangan, kita hadang pertama dan selanjutnya lakukan gerakan tambahan. Apakah kita akan melakukan tendangan termasuk pukulan, dihadang dengan tangan yang tidak akan kita gunakan sebagai fokus pukulan. Hadangan pertama tersebut ini merupakan boleh dikatakan seperti mencari celah. Jadi kita menahan lajunya datangnya samsa ke daerah pertahanan. Selanjutnya kita mengeluarkan gerakan utama, apakah itu pukulan ataupun tendangan kepada daerah badan samsa. Itu akan semakin bagus. Ya, teruslah lakukan pelatihan dengan sedikit mendorong pinggul ke depan, yang tujuannya di samping mengantarkan gerakan akan kita lakukan ke depan, termasuk juga sudah melatih otot-otot dengan cara getaran.
Jadi begitu samsak datang, kita getarkan tubuh dan langsung lakukan eksekusi gerakan, apakah itu pukulan ataupun tendangan. Ini masih dalam posisi hadangan, dengan cara adalah mengangkat lutut, melakukan serangan dengan tumit kaki, dan selanjutnya ditambah dengan susulan baik itu pukulan ataupun tendangan. Pelatih dengan menggunakan media samsak berayun, apa yang saya katakan di video-video sebelumnya, merupakan melatih otot-otot di seluruh tubuh kita, baik dari tumit, pinggang, pinggul, bahu, lengan, dan juga gerakan yang lainnya atau pato-pato otot yang lainnya. Karena dia harus menjadi suatu kombinasi gerakan yang tidak boleh dilepas antara organ tubuh satu dengan organ yang lainnya. Artinya otot-otot yang berkonstruksi di tangan sudah didukung oleh otot-otot yang berada di posisi kaki, pinggang, pinggul, leher, dada, dan semuanya. Sehingga melakukan pelatihan menggunakan media samsak berayun seperti ini, sepatutnya kita sudah melatih otot-otot kita di seluruh organ tubuh, termasuk juga napas. Semakin banyak mempunyai cara atau pola bermain atau istilahnya menggunakan samsak berayun, akan semakin membuat motivasi terhadap situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan. Inilah yang saya maksud dengan motivasi samsak berayun. Sepatutnya tidak akan bosan-bosan melakukan gerakan ataupun berolahraga ketika menggunakan samsak berayun, yang selalu menguji ketangkasan kita, yang selalu memberikan tanpa disadari harus bergerak refleks, harus bergerak agak cepat, karena dilatih oleh kedatangan samsak yang datang ke daerah pertahanan kita. Maka filosofi yang sering saya narasikan pada sosial media, samsak berayun ini benar-benar memberikan suatu semangat ataupun membangunkan ide-ide dalam konteks melakukan gerakan. Artinya tidak semata-mata harus menggunakan power yang besar, tidak menggunakan tendangan yang besar, termasuk juga mempersiapkan tenaga yang terlalu besar. Karena menggunakan samsak yang berayun, kita dapat melakukan gerakan tersebut melalui suatu pelatihan dengan cara perlahan-lahan, dan selanjutnya setelah kondisi suhu tubuh agak panas, akhirnya tanpa kita sadari mengikuti irama situasi dan kondisi di saat melakukan pelatihan, secara otomatis akan fokus memberikan tenaga, memberikan gerakan terhadap badan samsak, karena kita seolah dipacu ataupun dipancing oleh kedatangan samsak. Ketika lambat memberikan respon terhadap samsak yang berayun, risikonya tubuh kita akan tertabrak atau istilahnya kita akan terdorong oleh kedatangan samsak. Maka dari itu diperlukan inisiatif. Daripada kita ketabrak oleh samsak, akhirnya dari akal kita atau pikiran timbul untuk melakukan suatu hadangan, baik dengan cara gerakan seperti sekarang ini, sedikit melakukan getaran tangan, termasuk juga cara-cara yang lainnya. Sehingga kesimpulan pada video ini dapat saya narasikan, melakukan olahraga menggunakan samsak berayun pada saat berolahraga sebenarnya benar-benar membangunkan ide ataupun strategi-strategi dalam melakukan gerakan. Secara otomatis pada akhirnya kita mempunyai suatu inisiatif bergerak ke daerah badan samsak tanpa disadari juga. Dengan waktu 10 atau 15 menit melakukan, walaupun istilahnya tidak mengeluarkan tenaga terlalu besar, tidak melakukan gerak-gerakan yang terlalu serius terhadap samsak, namun karena interaksinya atau otot baik dari tumit, pinggang, pinggul, bahu, lengan, serta organ yang lainnya akan menjadi satu kesatuan gerak terhadap kedatangan samsak tersebut, akhirnya suhu tubuh akan menjadi panas. Nah, itulah yang menyebabkan juga dalam melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang tidak memerlukan area terlalu luas, waktu 10-15 menit sudah cukup sampai mengeluarkan keringat. Nah, ya sebagai akhir video ini saya kembali review untuk penggunaan media samsak berayun. Perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Yang paling utama adalah getaran tangan. Jadi latih untuk kepalan agar saat menyentuh kepada badan samsak tidak mendapatkan risiko atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus lakukan
percobaan. Sekian teman-teman, sampai berjumpa di video-video yang akan datang. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Terima kasih.